Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Pastinya tetap sehat kan? Ini udah pada mandi belum semuanya? Atau baru pada bangun? Udah siap untuk memuji Tuhan? Kita hari ini mau kembali memuji nama Tuhan lagi. Kita sama-sama mau bangkit berdiri lagi di rumah. Kita menyanyi KASIH. Kasih KASIH. Sebelum kita masuk dalam doa, kita mau angkat satu penyembahan dulu. Kita mau nyanyi Saat Pagi Hariku Datang Lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku
datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa ruhku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa ruhku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa ruhku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Engkau telah mengizinkan setiap kami Tuhan untuk bisa kembali memuji nama Tuhan, untuk bisa kembali mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kami tetap berada di rumah, tapi kami siap untuk memuji nama Tuhan, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir di setiap tengah-tengah kami, biarlah Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semuanya masih tetap semangat. Kita masih mau lanjut memuji Tuhan. Kita mau nyanyi Ku Istimewa. Aku undang semuanya untuk bangkit berdiri lagi di rumah. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia kata
Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi, ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Silakan duduk. Sekarang tiba saatnya, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya siapkan hatinya, duduk dan diam untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu. Kita mau angkat satu penyembahan, lingkup-lingkup.
kasih Tuhan karena Engkau telah membimbing ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Tuhan, sebentar tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin supaya setiap kakak yang akan membawakan firman ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman-Mu juga bisa menjadi buah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, hai adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Kakak berharap adik-adik tetap sehat, adik-adik tetap bersuka cita, dan tetap semangat ya. Nah, hari ini kakak akan menemani adik-adik. Kakak akan menyampaikan firman Tuhan, dan kakak akan bercerita kepada adik-adik pada hari ini. Nah, sebelum kakak bercerita, kakak berharap banget adik-adik boleh duduk diam ya. Jangan lari sana lari sini, apalagi makan. Nanti gak konsentrasi loh. Nah, siang hari ini kakak akan bercerita tentang seorang Rasul Paulus. Dia adalah murid Tuhan Yesus. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, adik-adik. Dan dia adalah seorang penginjil yang menyampaikan kabar tentang Yesus kepada semua orang. Nah, adik-adik, kakak akan bercerita bagaimana pertobatan seorang Rasul Paulus ini ya adik-adik. Nah, sekarang kalian tatap tab-nya, tatap handphonenya atau laptopnya ya. Yuk kita sama-sama lihat ceritanya. Saulus menjadi Paulus, Kisah Para Rasul 9, 1 sampai yang 19. Ada seorang yang jahat. Dia tidak suka orang-orang yang mengikut Kristus, dan dia itu tidak percaya kepada Yesus. Namanya adalah Saulus. Dia seorang ahli Taurat dari Tarsus. Nah, dia itu adalah seorang Yahudi. Suatu hari Saulus menghadap imam besar untuk meminta surat kuasa agar ia dapat menangkap orang-orang yang mengikut Kristus dan ingin membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Semua orang yang mengikut Kristus, baik laki-laki dan perempuan, ingin dia tangkap. Dan dalam perjalanannya ke kota Damsyik, ketika sudah dekat kota itu, tiba-tiba ada sinar terang yang muncul mengelilingi Saulus, dan Saulus jatuh rebah ke tanah. Dan ada suara yang bertanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu berkata kembali, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat." Bangunlah Saulus dan berdiri. Tetapi Saulus tidak dapat melihat. Matanya menjadi buta. Dan teman-temannya membantu Saulus untuk berjalan. Setelah 3 hari, Tuhan mendatangi Ananias dalam bentuk penglihatan. Tuhan menyuruh Ananias untuk menemui Saulus agar mendoakan supaya Saulus dapat melihat kembali. Tetapi Ananias berkata, "Tuhan, bukankah dia seorang yang jahat? Dia yang menganiaya dan membunuh orang-orang yang percaya kepadamu?" Tetapi Tuhan berkata kembali kepada Ananias, "Dia adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku pada bangsa-bangsa." Lalu Ananias menjumpai Saulus dan menumpangkan tangannya dan berdoa agar Saulus dapat melihat kembali. Lalu tiba-tiba ada selaput yang jatuh dari matanya, dan ajaib, Saulus dapat melihat kembali. Kemudian Ananias membaptis Saulus dan memberinya makan agar Saulus dapat kuat kembali. Karena selama 3 hari Saulus tidak makan dan minum. Sesudah itu Saulus tinggal bersama murid-murid Tuhan Yesus untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Dan akhirnya
Saulus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan namanya diganti menjadi Paulus, dan dia menjadi alat Tuhan. Dia memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada semua bangsa-bangsa. Nah, gimana adik-adik? Udah melihat dan mendengar ceritanya kan? Bagaimana seorang rasul Paulus diubahkan oleh Tuhan. Dia bertobat kepada Tuhan. Yang sebelumnya hidupnya itu sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Bagaimana dulunya dia seorang yang jahat, yang kejam, yang ditakuti orang-orang percaya kepada Tuhan. Yang dulunya sering mengejar, menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dia tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi setelah Rasul Paulus bertobat, bertemu dengan Tuhan, ada perubahan dalam hidupnya. Hidupnya berubah. Yang tadinya kejam, jahat, menjadi baik. Yang tadinya membenci, mengejar orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi mengasihi. Yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, menjadi percaya. Nah, hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Hidup Rasul Paulus menjadi saksi bagi orang lain. Bagaimana dia menjadi penginjil yang dipakai Tuhan, memberitakan, mengabarkan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya. Dia itu membicarakan tentang Yesus kepada orang-orang di sekitarnya, kepada orang-orang Yudea, orang-orang Romawi, dan ke kota-kota lainnya. Dia memberitakan tentang Yesus. Dan banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus menjadi percaya. Itulah perubahan seorang Rasul Paulus ya adik-adik. Dia menjadi seorang rasul yang luar biasa, yang dipakai Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain, dan menjadi kesaksian bagi orang lain. Demikian juga hidup kita ya adik-adik. Hidup adik-adik dan juga hidup kakak. Kita juga harus menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Kita harus menjadi saksinya Kristus, baik di rumah, di lingkungan rumah, dan di sekolah, dimanapun itu ya. Kita harus menjadi saksinya Kristus. Mungkin kemarin-kemarin perkataan kita nih, mulut kita kadang, omongan kita ini kasar, ngomongnya jorok, ngomongnya nggak baik. Kita harus ingat, kita itu adalah saksinya Kristus. Jadi setiap perkataan kita, mulut kita harus dijaga ya adik-adik. Kita harus berubah. Kita ini kan kita kan saksinya Kristus. Demikian juga tingkah laku kita, perbuatan kita. Misalnya di sekolah dulu nih kita sering nyontek, kita sering pukul teman kita, sering berkelahi, membenci ya adik-adik. Tetapi kita harus ingat juga, kita adalah saksinya Kristus. Nah, kita harus berubah seperti Rasul Paulus. Nah, kita juga harus bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita ya adik-adik. Nah, kita menjadi saksinya Kristus. Kita juga harus bisa menyaksikan tentang kebaikan Tuhan kepada teman-teman, orang-orang di sekitar. Katakan bahwa Tuhan itu baik ya adik-adik. Nah, jadilah saksi Kristus ya. Tetap semangat adik-adik ya. Nah, kakak harap apa yang kakak sampaikan adik-adik dapat memahami, adik-adik dapat mengerti ya. Nah, jadilah saksi Kristus dimanapun, kapanpun ya adik-adik. Semangat. Nah adik-adik,
demikianlah cerita kakak hari ini ya. Oh iya ya, ada ayat hafalannya kan? Yuk kita sama-sama buka Alkitabnya. Ada kan Alkitabnya adik-adik? Yuk sama-sama buka yuk. Kita buka Matius 28. Yuk buka Matius 28 ayat yang ke-19. Udah ketemu adik-adik? Kakak tunggu ya. Kakak akan sebutkan kembali Matius 28 ayat yang ke-19. Yuk sama-sama kita baca ya adik-adik. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yuk sekali lagi adik-adik supaya adik-adik bisa hafal ya. Matius 28 ayat yang 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, kakak berharap adik-adik di rumah hafalin ya ayat hafalannya. Pesan kakak yang terakhir, adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa selalu cuci tangan, jaga kebersihan, bobo siang, istirahat yang banyak ya adik-adik. Dan jangan lupa juga selalu berdoa dan membaca firman Tuhan. Ya adik-adik, yuk sama-sama kita berdoa. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini ya. Tuhan, terima kasih atas siang hari ini, di mana kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas pimpinan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah online kami ini Tuhan. Dan Kau akan memberkati setiap kami, setiap anak-anak Tuhan Yesus yang telah mengikuti ibadah online ini Tuhan Yesus. Dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Jadikan setiap kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, menjadi saksi Kristus dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami dapat mengubah setiap hidup kami Tuhan menjadi lebih baik lagi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Engkau akan pulihkan bangsa kami ini Bapa, dan Engkau akan memberkati bangsa kami Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.